billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum amalakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan fillah, jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan mencoba mengulang mengkaji surat ke-6, surat Al-An'am ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Wa anna hadza sirati mustaqima, dan inilah jalanku yang lurus. Ai al-manhaj as-sadid, satu jalan yang benar, satu jalan yang benar. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalan itu. Wala tattabi'us subula, dan jangan mengikuti jalan-jalan lain. Fatafarraqu bikum an sabilih, itu yang akan menjadikan kalian tercerai-berai dari jalan yang benar. Khonfiddin yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Sudah siap belum ini? Persiap ya? Dan inilah jalanku yang lurus, dan inilah Islam, dan inilah Islam. Suatu jalan yang paling dekat yang dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan pemeluknya, orang-orang yang mengikutinya menjadi manusia-manusia terbaik. Kuntum khaira ummatin, kalian menjadi umat yang paling baik. Itu dengan Islam. Islam yang difahami oleh salafus soleh dan diwakili oleh mereka para sahabat-sahabat Nabi yang mereka dalam keseharian bergaul secara langsung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada perkara-perkara yang mereka tidak pahami, mereka akan bertanya langsung kepada Rasulullah. Dan ketika Rasulullah melihat sahabat-sahabatnya melakukan kekeliruan, akan langsung ditegur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita mau berpegang teguh kepada Islam,
Ya kita mengikuti apa yang diikuti oleh para sahabat Nabi, yaitu mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang paling faham dengan apa yang dilakukan, apa yang diucapkan oleh baginda Rasulullah, ya sahabat-sahabat Nabi. Rasulullah bersabda, khairun nasi qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang hidup sezaman denganku, yaitu para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi. Dan generasi setelah mereka para tabi'in, dan generasi setelah mereka para atba'ut tabi'in. Wala tatabi'us subula. Ini ada perintah untuk mengikuti jalan yang benar, siratal mustaqim. Di satu sisi yang lain jelas-jelas kita dilarang untuk mengikuti jalan-jalan yang bukan siratal mustaqim tadi. Saya diberi kesempatan untuk menulis tafsir dari kalimat wala tattabi'us subula di dalam tafsir Jami'ul Bayan yang ditulis oleh Imam At-Tabari, Beliau menulis begini, la tasluku tariqan, la tasluku, jangan kalian berjalan secara serius dan fokus, tariqan, kepada satu jalan yang di sana banyak hambatannya, siwahu, selain Islam, wala tarkabu manhajan, dan jangan sekali-kali kalian menggunakan manhaj ghairahu, selain Islam, wala tabghau dinan khilafahu, dan jangan kalian menggunakan agama yang menyelisihinya, minal yahudiyah, dari Yahudi, wan nasraniyah, dan Nasrani, wal majusiyah, dan Majusi, wa ubadatul asnam, dan para penyembah patung, wa ghairi dzalika minal milal, dan selainnya dari agama-agama, fa innaha bid'un, itu adalah kebid'ahan, wa dhalalat, dan kesesatan. Jadi yang diperintahkan kepada kita mengikuti yang benar, yaitu Islam. Jangan mengikuti jalan lain, serius mengikuti jalan lain yang bukan Islam. Di sini dicontohkan Yahudi, dicontohkan Nasrani, dicontohkan Majusi, dicontohkan penyembah patung dan atau berhala, dan atau agama-agama yang lain, atau keyakinan-keyakinan yang lain, seperti, mohon maaf, mungkin ahlul bid'ah, khawarij, ada murji'ah, termasuk di dalamnya Syiah. Saya tadi sampaikan di awal, orang yang paling faham, manusia yang paling faham dengan Al-Quran itu adalah orang yang selalu mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan di mana Al-Quran itu turun kepada Rasulullah. Kenapa mereka disebut sebagai sahabat dan kenapa mereka dimuliakan begitu luar biasa? Hum qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabiyhi. Mereka adalah satu kaum, satu generasi yang dipilih oleh Allah untuk menemani nabinya, untuk menemani Rasulnya. Jadi kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah itu kita perlu pegang dengan kuat-kuat, dengan menyingkirkan semua jalan-jalan selain jalan Islam. Di antaranya agama-agama yang tersebut di dalam tafsir Imam At-Tabari tadi, dan atau milah-milah yang lain seperti Syiah, di mana mereka
sangat membenci orang-orang mulia di zaman Rasulullah. Bahkan mereka memiliki keyakinan bahwa orang semulia Abu Bakar As-Siddiq, orang semulia Umar bin Khattab itu oleh mereka dianggap kafir dan menjadi sonamai Quraisyin, menjadi berhalanya orang Quraisy. Mungkin kita sudah sangat akrab dengan pembahasan ini. Kita sudah sangat terbiasa memegang atau mengetahui dan membicarakan urusan itu. Tapi di sisi yang lain perlu kita tegaskan bersama bahwa ketika ada larangan yang jelas yang tersebut di dalam ayat ini, itu menunjukkan kepada kita harus menyeleksi, kita harus mengoreksi, kita harus meneliti setiap jalan yang dilewati sehingga itu betul-betul bagian daripada Shiratal Mustaqim, bukan jalan-jalan yang menyeleweng daripada Islam. Dan itu butuh perjuangan. Itu butuh perjuangan. Itu butuh keberanian. Itu butuh keseriusan. Bukan hanya kita tanamkan dalam pikiran saja, tapi bagaimana kita mulai mempraktekkan apa yang kita pahami ketika kita mengenal Syiah, ketika kita mengenal Khawarij, ketika kita mengenal Murji'ah, apa sikap kita, itu harus jelas. Mohon maaf, jangan abu-abu. Kita harus mulai meneliti. Jangan-jangan kalau tidak serius, menjadikan kita ini secara tidak langsung berpihak kepada kesesatan tadi. Saya teringat betul dengan satu ungkapan yang ditulis oleh para ulama ya, ketika membahas tentang urusan bagaimana keseriusan seorang muslim di dalam iqamatuddin, di dalam menempuh jalan yang lurus. Bagaimana dia harus istiqomah di jalan yang lurus dengan mulai menyingkirkan pemahaman-pemahaman agama-agama lain selain Islam tadi. Itu yang bisa kita ringkas, yang bisa kita ringkas. Seorang itu harus memiliki as-sabat alal Islam wal i'tisam bih. Seorang itu harus mulai ada keberanian berprinsip, berpegang teguh kepada kebenaran Islam. Yang kedua, bukan hanya itu, tetapi hendaknya memiliki keberanian ayyakuna lahumus syuja'ah. Mereka hendaknya memiliki keberanian untuk menyampaikan kebenaran itu dimanapun, dalam keadaan apapun. Inilah yang berat, ikhwan fiddin. Memiliki keberanian untuk menyampaikan kebenaran Islam dimanapun, dalam kondisi apapun. Mereka bisa mewarnai tanpa terwarnai. Kenapa? Karena mereka memiliki keyakinan yang jelas di dalam berislam, memiliki mandat yang jelas di dalam berislam, sehingga ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas harian, dia semakin peka melihat mana yang hak, mana yang batil, sehingga dia menyampaikan al-haq itu berani, tegas. Bilal bin Rabah radhiyallahu an, dalam menyampaikan al-haq ini, beliau rela mendapatkan cacian, makian, bahkan siksaan. Bilal bin Rabah dibawa oleh tuannya, kemudian ditelantangkan menghadap ke sinar matahari. Dalam suatu riwayat disebutkan matanya dicengkal. Dicengkal itu apa bahasa Indonesianya?
Diganjel, ganjel bantal atau turu. Ya, matanya, yaitu bahasa Indonesia kekurangannya kadang-kadang sulit untuk dibahasakan. Matanya dicengkal, ya dicengkal. Apa itu bahasa apa juga nggak mudeng saya. Dadanya ditaruh di atasnya batu yang cukup besar sehingga menjadikan beliau, kalau bahasa kita, tersengal-sengal, tetapi tetap berani menyatakan kebenaran itu. Suasana nyawa yang terancam. Berani menyampaikan kebenaran dimanapun dan kapanpun, dalam suasana seperti apapun. Dalam keadaan tertekan, dia masih berani menyampaikan kebenaran, menyampaikan al-haq. Kalau kita gabungkan dengan materi yang pernah kita kaji di kesempatan yang seperti ini, bahwa ketika seorang sudah menyatakan diri berpegang kepada al-haq, dalam konteks ayat ini berarti berpegang kepada siratal mustaqimah, dia harus siap menanggung risiko dari berpegang teguh kepada Islam tadi. Jadi tidak cukup, mohon maaf ya, ini saya bukan mengkritik tapi nembak gitu ya. Jadi nggak cukup kalau bajunya hanya ditulis Jundua. Apalagi di sini laskar apa. Termasuk tidak cukup bermodal rambut gondrong tak. Yang dibutuhkan itu selain berusaha mengikuti sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam menempuh kehidupan ini, dia harus berani menampakkan, ini loh saya sebagai orang Islam. Bukan ketika di tempat yang lain dia, mohon maaf, seakan-akan loyo, nggak menunjukkan kalau dia itu khairul ummah. Sampai pada akhirnya ikut-ikutan dengan gayanya musuh dalam urusan berpakaian, dalam urusan berkomunikasi, dalam urusan-urusan yang lain. Tapi saya ulangi, ketika kita sudah menyatakan mengikuti al-haq, maka kita harus betul-betul serius memikirkan al-haq, betul-betul serius mengikuti al-haq. Dengan tambah yang ketiga, kalau yang pertama harus sabar di atas al-haq, yang kedua harus berani menyampaikan al-haq, yang ketiga siap menanggung risiko ketika kita menyampaikan al-haq. Sekali lagi, tidak cukup modalnya hanya semangat, tapi dibutuhkan di sana keseriusan untuk mempelajari al-haq, sehingga setiap tapak kaki yang dia tapakkan di atas muka bumi ini betul-betul sesuai dengan apa yang Allah turunkan, sesuai dengan apa yang Allah syariatkan. Mohon maaf bahasa saya, orang ngawur. Kalau orang Jepara bilang orang gobras gabrus, sikap tanpa memikirkan ini hak atau enggak, ini sesuai syariat apa tidak, ini sesuai dengan manhaj as-sadid, sesuai dengan apa yang dicontohkan dan apa yang dimengertikan kepada kita dari Rasulullah atau tidak. Itu konsekuensi kita berpegang kepada al-haq. Sehingga ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah pun dia akan berani mengatakan yang batil itu tetap batil, nggak pakai minggring-minggring gitu loh, nggak pakai minggring-minggring, mengatakan Syiah batil, batil gitu aja. Mengatakan Ahmadiyah sesat, kita katakan sesat. Ketika kita menyampaikan urusan halal dan haram, yang halal kita katakan halal, yang haram kita katakan haram, jelas, nggak minggring-minggring. Ya termasuk ya tadi itu beberapa perkara-perkara yang diterapkan di negeri kita ini,
Ada perkara-perkara yang kita harus bersikap jelas. Kita harus bersikap jelas. Jadi saya lanjutkan. Jadi ketika kita sudah menyatakan diri untuk mengikuti al-haq dan berprinsip untuk mati di atas al-haq, kita harus selain memahami al-haq itu berusaha mengkajinya, berpegang teguh kepadanya, berani menyampaikan al-haq, dan yang ketiga adalah berani menanggung risiko ketika kita menyampaikan al-haq. Risikonya mohon maaf bisa jadi nyawa, bisa jadi nyawa risikonya. Risikonya bisa jadi kehilangan harta. Mungkin beberapa kawan sudah sangat akrab dengan urusan ini. Risikonya bisa jadi kehilangan banyak waktu. Risikonya bisa jadi keluarga. Terlalu banyak contoh-contoh dari sahabat Rasulullah yang berani, memiliki mental dan berani mengorbankan dan menanggung risiko, mengorbankan nyawanya, hartanya, mengorbankan waktunya, mengorbankan keluarganya dalam rangka berpegang kepada al-haq dan memusuhi kebatilan itu. Yang paling akrab di telinga kita, yang paling akrab, yang sampai nyawa menjadi taruhan, siapa? Sumayyah, masih ingat ya? Kisah Sumayyah, wanita yang dikenal dengan wanita yang pertama kali syahid di dalam Islam karena mempertahankan al-haq tadi itu. Masya Allah, seorang wanita setiap hari itu diambil dari rumahnya, dibawa ke tengah padang pasir. Mohon maaf, bajunya ini diganti dengan baju tipis terbuat dari besi tipis. Ya kalau bahasa kita mungkin hari ini seng. Dijemur, diterik matahari yang sangat panas seharian. Jadi kalau para ummahat hanya gara-gara atap rumahnya pakai seng panas, kemudian mengeluh kepada suaminya, jenenge Bintoro. Pun jenengan boten mudeng to bibi, iki panas lho bi, panas. Pokoke sing nang omah kok tak sing metu. Astagfirullah. Sumayyah itu bukan hanya sekedar berjarak nempel di kulitnya. Sampai disebutkan dalam sejarah kulitnya itu melepuh. Ibarat kalau kita sederhanakan hari ini ibarat kena knalpot motor yang panas tapi tanggung. Ada airnya gitu. Didatangi oleh Amr bin Hisham. Disebut juga dengan Abul Hakam yang pada akhirnya disebut oleh Rasulullah sebagai Abu Jahal. Sumayyah, tinggalkan agama Muhammad dan kembalilah kepada agama nenek moyang kamu. Jawaban Sumayyah sederhana, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Abu Jahal itu murka, ki wong wedok sudah disiksa kayak gini kok ya kemaki mentok. Ambil pedang, mohon maaf itu ditusuk. Dalam riwayat menyebutkan itu dari mohon maaf kemaluan sampai tembus punggung bagian belakang. Beliau menjadi wanita yang pertama kali syahid di dalam Islam. Untuk apa saudara? Untuk berpegang kepada Allah. Iming-iming harta, iming-iming kekuasaan tidak masuk belas. Berkorban harta, kita akrab dengan kisahnya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Ketika beliau berkeinginan untuk hijrah
bersama dengan Rasulullah tapi tidak berhasil membersamai Rasulullah karena situasi dan kondisi keamanan, yang pada akhirnya beliau harus berangkat ke Madinah sendirian membawa hartanya. Di tengah jalan kepergok itu bahasa apa lagi itu? Kepergok itu bahasa Indonesia apa? Ketahuan. Konangan Jawa meneh. Ketahuan oleh orang-orang musyrik Quraisy, sehingga beliau cuma diberi dua pilihan: kamu tetap tinggal di Makkah bersama dengan kami, kamu akan kami beri kekuasaan, hartamu akan kami jaga, kamu akan kami angkat menjadi pemimpin. Yang kedua, kamu boleh meninggalkan kota Makkah ini, tapi seluruh hartamu kamu tinggal. Saiki pilihan, milih ndi? Beliau tersenyum. Jadi tuan-tuan, kalau saya meninggalkan harta benda ini, tuan-tuan membiarkan saya berangkat ke kota Madinah, oh silahkan, ditinggalkan semua hartanya. Ustadz, kenapa nggak dipertahankan? Itu kan syahid. Wallahu a'lam. Bisa jadi keterangan tentang man qutila duna malihi fahuwa syahid itu belum sampai beliau, atau ada fikih yang lain yang belum kita kaji. Bisa jadi barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, dia disebut sebagai syahid, dan itu kadang-kadang harganya murah. Yang dompet isinya 15.000, melakukan tengah sawah, cegat uang, bondo apa nyawa? Buka dompet 15.000. Oh, itu kalau kita tanyakan kepada mbah kita, bondo apa nyawa? Mbah kita akan jawab, le nyawa gersiji, duit so digoleki meneh. Kekno wae, kekno wae. Tapi ketika itu kita tanyakan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda kalau ada orang akan mengambil paksa harta saya? Jawaban Rasulullah, nyawa cuma satu, ndak, pertahankan. Barang siapa terbunuh karena mempertahankan hartanya, dia syahid. Padahal yang dompet ger 15.000. Masya Allah. Ya, ini secara kaidah pleknya dalam keterangan syarah hadisnya seperti itu. Walaupun nanti dalam kaidah usul fikih dipertimbangkan maslahat dan madharatnya. Bagi yang mengambil kaidah usul fikih ini, ya betul-betul siapa dia, keinginannya seperti apa. Kalau ingin segera menghadap kepada Allah, dia pertahankan, itu baik. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ditinggalkan semua hartanya. Dia tinggalkan hartanya sampai di Madinah tanpa membawa apa-apa. Dan tahu enggak ikhwan fiddin, kalau kita baca di dalam kitab Suwar min Hayati Sahabah, harta yang dibawa oleh beliau itu berupa dirham dan dinar, dan dibawa oleh beberapa ekor onta. Sapiro jan? Satu keping dinar itu nilainya sama dengan 4,25 gram emas. Itu satu keping. Dan nek digontok kayak sapiro? Ditinggalkan begitu saja. Dalam rangka, silakan, berjumpa dengan kekasihnya, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah sampai duluan di kota Madinah. Sampainya di kota Madinah, sampai semua orang mengatakan ar-rabhu, ar-rabhu, ar-rabhu. Untung kamu ya Suhaib, untung kamu ya Suhaib. Bahasa saya ketika baca ini mesti ada komentar. Untung piye, tean-tean. Sampai beliau bertemu dengan sahabatnya, ini kenapa orang-orang kok mengatakan untung, untung dan untung? Akhirnya diceritakan kepada Suhaib, ya Suhaib, kejadianmu meninggalkan kota Makkah menuju kota Madinah, dan kau tinggalkan seluruh hartamu karena kecintaanmu
dan kecintaanmu kepada Rasulullah dan mencari ridha Allah menjadikan sebab turunnya ayat Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah wallahu raufum bil ibad. Begitu ikhwan fillah. Ketika kita mau berpegang kepada al-haq, tidak main-main. Ketika kita berpegang kepada al-haq itu bukan ya wes pantasnya lah, mosok wong masjid kok ndak ikut-ikutan ikuti kebenaran, enggak. Kita harus punya prinsip, harus belajar memahami prinsip itu sehingga yang kita pegang betul-betul yakin kita, sehingga kita kuat berpegangnya itu. Dicela tidak akan menjadikan dirinya mundur, dipuji tidak akan menjadikan dirinya terbang. Dia tetap akan ada di jalan itu. Begitulah kehidupan seorang muslim ketika berpegang kepada al-haq dalam rangka mengikuti ayat wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula. Jangan ikuti jalan-jalan lain. Apalagi mohon maaf, ini saya dibawa oleh Anas ya sampaikan, apalagi Syiah. Itu bukan pecahan daripada Islam ya, saya ingatkan, itu bukan pecahan daripada Islam. Itu beda dengan, mohon maaf, saudara kita Nahdlatul Ulama, beda dengan saudara kita Muhammadiyah. Tapi itu adalah agama lain. Bagaimana tidak agama lain? Mereka mengaku memiliki Al-Quran yang asli, yang hari ini dibawa oleh imam mereka yang bersembunyi di sebuah goa yang tidak tahu akan keluar kapan. Sementara Quran yang ada di tengah-tengah kita hari ini dianggapnya Quran palsu. Kalau itu bukan agama lain, itu agama apa? Walaupun mereka pada akhirnya, lah terus Al-Quranmu sekarang yang kamu baca gimana? Ya karena Al-Quran kami yang asli tidak ada, untuk sementara kami pakai Islam yang palsu. Ini kan jenis Joko Sembung naik ojek tuh ya. Orang nyambung cek. Nah hari ini mereka, lah kamu Al-Qurannya yang mana? Al-Quran saya untuk sementara sembari menunggu imam kami keluar dari gua. Buh pirang tahun yura mudeng. Saya tidak bayangkan itu kalau di gua sejak zaman itu sampai sekarang, terus rambutnya gondrongnya sak piro ya. Yang tidak jelas kapan keluarnya karena itu memang cerita nggak nyata yang dibuat-buat oleh mereka. Mohon maaf, karena Al-Quran asli kami, versinya Syiahnya, Al-Quran asli kami masih dibawa oleh imam kami yang belum keluar sampai hari ini. Untuk sementara kami pakai yang palsu. Untuk sementara kami pakai yang palsu. Mereka itu lisannya keji dan kotor. Bagaimana tidak keji dan kotor? Mereka menuduh istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, termasuk wanita yang paling menguasai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau satu-satunya wanita yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah lebih daripada 1000 hadis. Bahkan beliau digolongkan dalam semua sahabat yang meriwayatkan hadis, itu beliau urutan nomor 4 yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dituduh oleh orang Syiah sebagai wanita pezina. Dengar itu kita, telinga kita jadi panas, kremet ini. Menuduh Ummahatul Mukminin sebagai wanita pezina, bukankah itu lesan yang kotor, lesan yang keji yang mengatakan itu? Bapaknya, versi mereka Abu Bakar Siddiq maksudnya, itu ya murtad. Ya Allah ya Rahman. Wala tattabi'us subula, jangan ikuti jalan-jalan pikiran-pikiran seperti itu. Pasti ujung-ujungnya syahwat, ujung-ujungnya harta.
ujung-ujungnya tahta. Tahta, harta, mohon maaf, wanita. Nggak akan lepas dari situ. Nggak akan lepas dari situ. Maka Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Ad-Da'u wad-Dawa menyebutkan kalau seorang sudah terbiasa melakukan perbuatan dosa, salah satu akibat yang akan muncul adalah dia akan suka melakukan perbuatan dosa, suka. Bahkan sampai-sampai ketika dia mendapatkan dan melakukan perbuatan dosa itu, dia sudah nggak merasakan enaknya, dia tetap ketagihan melakukan perbuatan dosa. Ini termasuk kalau saya gabungkan dengan ilmu tazkiyatun nafas, ikhwanu fiddin, maksiat atau dosa yang kita lakukan itu akan membuka pintu-pintu dosa yang lain. Kalau kita nggak bercepat-cepat istighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa jadi pada awalnya dia cuma mau ngincipi khamr, dibuka oleh Allah dosa yang berikutnya apa? Sudah mulai menikmati khamr. Biasanya minum cuma setengah gelas, sekarang 3 gelas pun sudah enjoy. Sampai pada akhirnya bukan hanya sekedar menikmati, tapi sudah ketagihan. Sampai pada akhirnya mereka tidak bisa hidup tanpa khamr. Na'udzubillah min dzalik, semua na'udzubillah min dzalik. Kenapa orang Syiah bisa begitu bertahan sedemikian rupa? Bahkan kadang-kadang mereka diperangi, kadang-kadang mereka dimusuhi, dikucilkan di tengah masyarakat. Kenapa mereka begitu kuat? Karena mereka sudah melakukan suatu dosa dan mereka sudah menikmati dosa itu. Bahkan ketika mereka mendapatkan sesuatu yang tidak nyaman ketika melakukan dosa itu pun mereka akan pertahankan itu. Otak-atik nggak matoknya ya? Otak-atik nggak matok apa otak-atik matok ya? Otak-atik matok. Bahkan sampai pada kalimat sing penting haram. Kalau kita kan berprinsip yang penting halal, mereka akan terbalik, sing penting haram. Kalau belum makan haram itu merasa belum puas. Waliyadzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Jadi saya ingatkan ya, ketika kita berpegang teguh kepada kebenaran, menyatakan diri mengikuti al-haq, menyatakan diri sebagaimana yang sering kita doakan kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Lah ketika kita mengikuti kebenaran itu, mengikuti al-haq itu, di sana ada risiko. Saya ingatkan itu. Kalau kabar gembiranya sudahlah, itu sudah kita sudah biasa dimotivasi dengan kabar gembira mengikuti kebenaran itu. Tapi bahwa di sana ada resiko yang kita harus tanggung ketika kita berpegang kepada al-haq ini. Apa risikonya? Bisa jadi nyawa, bisa jadi harta, bisa jadi tenaga, bisa jadi keluarga. Akrab ya di telinga kita kisah Sa'ad bin Abi Waqqas yang sering kita angkat. Ketika dia menyatakan masuk Islam, disembunyikan di hadapan ibunya, toh pada akhirnya ibunya tahu kalau saat itu sudah mengikuti agamanya Muhammad, maka secara spontan ibunya bersumpah, "Nak, tinggalkan ajaran Muhammad atau aku sebagai ibumu yang telah membesarkan kamu tidak akan makan, tidak akan minum sampai engkau tinggalkan agama Muhammad atau aku habis karenanya." Itu kan Masya Allah, ibu. Orang tua itu walaupun kafir, orang tua itu walaupun musyrik, itu kita tetap diwajibkan untuk menghormati keduanya, diperintahkan untuk berbakti kepada keduanya. Tapi kalau wa in jahadaka ala antusyrika bi, tapi kalau mereka berdua memaksa kamu untuk menyekutukan aku, untuk memusuhiku, untuk menolak Islam darimu, fala tuti'huma, jangan taati. Secara spontan saat membiarkan ibunya, ya wes lah karepmu bu, bahasa kita wes karepmu bu, yang penting saya suguhkan minuman, saya suguhkan makanan setiap harinya, tidak dimakan tidak apa-apa.
Sampai ketika melihat ibunya sudah lemes dan tidak kuat apa-apa, sudah jarine wong Solo wis moprok kan. Wis kabeh-kabeh ning nggon wis ora iso ngopo-ngopo, wis ora kuat gelawat. Saat datang membawa makanan, membawa minuman, didekatkan di tempat ibunya. Ya ummah, lau annaki mi'ata nafsin fa kharajat wahidah matarok dini hadza in syi'ti fakuli wa in syi'ti la takuli. Ibu, kalau pasar Kliwon ya mama, yang manggilnya mama tapi lanjutannya ndak enak. Anaknya nangis jaluk es krim, mama es krim, jo ganggu mama arep umba-umba. Mama kok umba-umba, mama ya laundry ini cerita pantes. Lari ke tempat bapaknya, papa es krim, jo ganggu papa arep mangkat ngarit. Astagfirullahaladzim. Ya, saya mengucapkan ini karena saya lihat ada beberapa yang ngantuk ini. Saya harus membuat strategi itu biar tidak ngantuk. Ya ummah, ibu, Mbok, Mak, seandainya ibu memiliki nyawa rangkep 100, kemudian nyawa itu keluar satu demi satu, saya anakmu tidak akan meninggalkan agama yang saya yakini hari ini. Jika ibu berkehendak silahkan ibu makan, silahkan ibu minum. Tapi kalau ibu berkehendak tidak makan, tidak minum, nggih monggo, ini tak sediakan makanan, tak sediakan minuman, monggo tunjuk minum. Itulah ikhwan. Jangan cuma karena dihalangi istrinya dikit. Papa mau kemana? Pengajian. Sik toh Pak. Ini loh Pak. Gini. Ya wes, ora sudah mangkat pengajian. Yang dibalik satir itu ya. Saya ingatkan. Bapaknya baru baca Quran. Pak, maca Quran pas kroso toh Pak. Krosone arep mati. Astagfirullahaladzim. Wong lanang gur nyekel Quran, pengajian, salat ing masjid, Lah memangnya kenapa kalau begitu? Yang penting kan ngasih duit nih. Yang penting masih memberikan nafkah. Jadi mohon maaf kadang-kadang keluarga. Maka dari situ Allah ingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ada sebagian istrimu dan anak-anakmu yang menjadi musuh buat kamu. Hati-hati dengan itu. Fahdharuhum, hati-hati dengan mereka. Ada sebagian istri, ada sebagian anak yang menjadi musuh. Nah, maka ketika kita sudah menyatakan diri berpegang kepada al-haq dan menyatakan diri akan memusuhi selama-lamanya kebatilan, maka kita juga harus siap untuk menanggung risiko itu. Walaupun berat, ujian itu berat. Wala tatamannu liqa'al adu, bahkan kita dilarang untuk berangan-angan ketemu musuh itu. Karena beratnya itu, ujiannya berat. Tapi seorang muslim ketika sudah terlanjur menghadapi itu, tidak ada kata mundur, tidak ada kata mundur. Ujiannya berat, iya berat. Tapi ujian yang berat itu berbanding dengan pahala yang akan dialirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita yang berpegang kepada al-haq. Saya tutup, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Saya ingatkan, hari ini kebenaran
dilabeli dengan label-label yang tidak enak. Label penjahat, garis keras, ekstremis, pasukan cingkrang, apa mulai? Kadrun, intoleran, teroris dimasuk di dalamnya. Sementara kebatilan itu bungkusnya itu masya Allah sutra sama emas semua. Ada hak asasi manusia, masya Allah ya. Nanti kebatilan dibungkus dengan bantuan-bantuan, nguri-nguri budaya. Sampai mengatakan Islam Nusantara karena gara-gara nguri-nguri budaya. Astagfirullah. Kebenaran hari ini terbungkus dengan sesuatu yang kadang tidak enak kita dengarkan. Di sisi yang lain kebenaran itu bungkusnya enak, sehingga masyarakat awam tidak bisa mengetahui mana yang benar, mana yang hak. Akhirnya mereka hanya berpikir mana yang menguntungkan. Makanya kalau ada pilkada itu selalu mereka akan pilih siapa yang memberi serangan fajar. Karena di dalam pilkada itu kenyataannya seperti itu. Ini bukan tuduhan, ini hanya kita mengevaluasi. Konon itulah bedanya pilkada sama pil-KB. Pilkada itu masya Allah kalau belum jadi ini janji-janji luar biasa. Musola ali kelas pokoknya germila aku kok karpete anyar sing paling larang nek dadi. Tapi begitu dadi lali. Nek sijine mau nek lali dadi. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di bulan Ramadan yang penuh berkah malam hari ini saya mengajak mari bersama-sama kita tetap pelajari Islam, istiqomah berpegang dengan Islam, berusaha untuk menjalankan sebaik-baiknya, mencurahkan seluruh kemampuan, mencurahkan potensi, serius, bukan main-main, serius. Sekali lagi, bukan main-main, bukan kalau sempat, tapi bagaimana kita menyempatkan. Pengajian kok kalau sempat, salah. Mestinya kita menyempatkan untuk ikut pengajian. Taklim kok nek sempat aku tak melu, salah. Tapi bagaimana kita menyempatkan, walaupun taklim juga tidak harus di sini, di manapun juga bisa. Belajar juga tidak harus posisinya taklim seperti ini, bisa jadi membaca bisa. Tapi bagaimana kita mengembangkan diri kita, memahami al-haq sehingga kita betul-betul bisa berpegang dan semakin kuat memeganginya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Ada kurangnya mohon dimaafkan, ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.